Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarizal Aditya Unjoro dari kelas 11 TKJ 1 absen 34. Di sini saya akan melakukan tutorial konfigurasi DHCP server pada HTTPN 9. Pertama-tama kalian pergi ke network dan untuk adapter 1 menjadi bridge dan adapter 2 menjadi host only adapter. Itu kalian start. Teman-teman, saya jelaskan apa itu DHCP. DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP server adalah protokol yang berbasis klien atau server yang digunakan untuk mempermudah mengalokasikan IP address pada suatu jaringan komputer. Untuk perangkat yang memberikan IP address disebut DHCP server, sedangkan untuk perangkat yang meminta IP address disebut DHCP client. Itu kalian login sebagai root atau administrator, masukkan passwordnya. Setelah itu kalian ubah shortlistnya pt etc nano etc apt shortlist. Di sini kalian gunakan yang ini, yang tab http://js ini tidak bisa untuk mendownload DHCP. Kita menggunakan yang ini. Kita mendownloadnya menggunakan internet. Pastikan kalian juga terhubung dengan internet. Kalian cetak, setelah itu kalian simpan, enter. Setelah itu kalian konfigurasi internet networknya, dc network interface. Di sini untuk Epson 3-nya pastikan networknya sama dengan network wifi dari laptop kalian. Caranya menggunakan command prompt terus isi IP pastikan sama, tinggal kalian ganti host ID-nya. Host ID itu bagian belakangan. Setelah itu kalian simpan ctrx. Untuk Epson 3-nya itu merupakan penghubung antara server VPN dengan klien Windows yang saya akan nanti nyalakan. Setelah itu kalian update, minta update untuk mengupdate shortlistnya. Pastikan terhubung dengan internet dengan cara mengcopy 8.8.8.8 atau DNS dari Google. Jangan lupa di upgrade juga, upgrade dan tunggu hingga prosesnya selesai.
kalian klik key, itu kita menunggu lagi hingga prosesnya selesai. Kalian enter saja. Itu kalian install melalui apt install aplikasi dari DHCP, yaitu ISC min DHCP server. Nah, nanti enter, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah kalian selesai mendownload, kalian bisa langsung konfigurasinya. Tapi sebelum itu kita backup aplikasi dari dhcp.conf. Akan perintah cp/etc/dhcp/dhcp setelah itu kalian kopikan ke etc dhcp baik. Jadi bila kalian ada kesalahan, kalian bisa menggunakan dhcp.conf backup. Lalu kalian enter, yaitu kita mulai konfigurasinya menggunakan perintah nano /etc/dhcp/dhcpt.conf. Setelah itu kalian cari baris di antara 49 sampai 50 yang ini, yang slide different configuration for an internal subnet. Kalian hapus pada yang bagian bawahnya, hapus tanda pagarnya untuk mengaktifkan dari DHCP ini. Nah, untuk subnet kalian isikan dengan network ID jaringan Anda, dan pada bagian netmask silakan sesuaikan dengan network dari network Anda. Di sini network saya adalah 192.168.34. Dari misalnya kalian 192.168.100.1, maka network atau network ID-nya adalah 192.168.100.0. Yaitu netmask saya adalah /24, yang dimana 255.255.255.0.
yaitu range IP. Range IP ini nanti ini akan diterima oleh DHCP client. Jadi misalnya kalian memberikan range IP dari 2 hingga 10, maka klien akan menerima hingga 2 sampai 10, tidak akan keluar dari range IP. Dan pastikan networknya sama. Bila tidak sama maka tidak bisa. Yaitu untuk domain server. Ini merupakan DNS dari IP kalian. Misalnya kalian tidak punya, kalian bisa isikan dari network atau IP dari Epson 8. Yaitu domain name atau DNS name. Jadi misalnya 192.168.34.1 bisa diingat, kalian bisa menggunakan name ini. Jadi misalnya menggunakan Google, jadi juga bisa diakses juga melewati 8.8.8.8. ini kalian bisa isikan. Tidak aktif juga tidak apa-apa. Ini menggunakan carizal.net. Untuk IP root kalian isikan saja sama pada domain name server. Kalian tambahkan name servernya 8,8 untuk jaringan internetnya. Dan broadcast addressnya merupakan broadcast dari network kalian. Biasanya broadcastnya itu pada bagian akhirnya adalah 255. Dan untuk default min time spasi 600. Ini adalah lama waktu server meminjamkan alamat IP kepada klien dalam satuan detik, yaitu 600 detik. Dan untuk /live/time adalah waktu maksimum yang dialokasikan untuk meminjamkan IP oleh DHCP server ke klien dalam satuan detik, yaitu 200 detik atau 1 jam. Kalian bisa, kalau usah diganti, biarkan default saja. Yaitu kalian simpan dengan ctrx enter. Yaitu kita akan mengkonfigurasi defaultnya atau IP atau interface yang akan menghubungkan antara server Debian dengan klien Windows Nano /etc /port /esg. Nah, ini kalian bisa aktifkan atau tidak. Cara mengaktifkannya tinggal hapus tanda pagarnya. Nah, ini isikan dengan interface kalian. Di sini saya menggunakan interface Epson 8. Dan ini kalian bisa kosongkan atau tambahkan pagar di depannya. Yaitu ctrx enter untuk meng-save. Nah, itu kalian bisa merestart menggunakan perintah etc unit isc restart. Nah, setelah restart berhasil, kita lihat statusnya. Status. Nah, teraktif. Lalu kalian nyalakan Windows 7-nya dan pastikan networknya merupakan versionnya updated dan name-nya sama seperti pada server Debian-nya. Kalian start. Kita tunggu hingga prosesnya bootingnya selesai.
Lalu kalian pergi ke sini, kalian hapus sini, klik properties, internet protokol versi 4, kalian properties, kalian ubah menjadi obtain an IP address automatical, dan pada DNS nya sama bagian automatical, kalian oke, close. Nah, kita tunggu hingga selesai dan berhasil. Properties, salah, kalian cancel, kalian klik kanan, klik status, klik details. Nah, di sini di DNS nya merupakan Rizalnet, IP address-nya yang didapatkan adalah 192.168.34.2, netmask-nya /24, dan gateway-nya 192.168.34.1, dan servernya ada 3 di sini. Pastikan 88 dan 844 ini ditulis untuk bisa terhubung dengan internet. Yaitu kita bisa mengkonfigurasi MAC address, menekan perintah klik kanan, klik status, klik detail, dan apalagi bagian physical address-nya, dan kalian geser ke sini, kalian ketikkan ini, kalian fantasianya, untuk ada internetnya kalian pastikan sama. Di sini saya isikan dengan IP di luaran supaya kelihatan. 125. Kalian save, TRX, Y, enter, lalu kalian restart, kalian pergi lagi ke sini, kalian disablekan untuk restartnya. Di sini kalian enablekan lagi, kalian lihat statusnya, masih belum bisa. Saya tekan lagi. Bila kalian sini, kalian cek bagian sini untuk DHCP nya, kalian text pada virtualnya, setelah berubah IP nya dari 192.168.34.125. Jadi saya akan jelaskan MAC address adalah singkatan dari media address control address, media access control address, yaitu sebuah alamat fisik, sebuah antarmuka jaringan yang sifatnya unik dan berfungsi sebagai identitas bagi perangkat tersebut. Pengertian MAC address hampir sama dengan Ethernet card pada komputer atau antarmuka atau interface pada router atau perangkat lain yang bisa terhubung dengan jaringan internet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.